Polri mengirimkan tim dukungan psikososial dan trauma healing ke warga korban banjir Jawa Tengah sebagai bagian dari misi kemanusiaan. Majelis Jemaat GPIB Sion Jakarta berkolaborasi dengan Polsek Metro Taman Sari membagikan makanan takjil untuk berbuka puasa di depan Gereja Sion di Jakarta Barat. Kakor Lantas Polri bersama Menko PMK dan Menhub menghadiri rapat koordinasi angkutan Lebaran 2024 lintas Merak Bakahuni. Halo, selamat pagi pemirsa. Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 25 Maret 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya untuk Anda. Bersama saya Dade Salampesi, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama untuk pagi ini, pemirsa. Untuk meringankan beban warga korban banjir di Kabupaten Demak, Polri mengirimkan tim dukungan psikososial dan trauma healing ke Jawa Tengah sebagai bagian dari misi kemanusiaan. Polri mengirim misi kemanusiaan untuk korban banjir di Demak. Tim kemanusiaan terdiri dari dukungan psikososial dan trauma healing ke Jawa Tengah dan didampingi oleh ASSDM Kapolri Irjen Dedi Prastio dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Polda Jateng dan konselor dari Polres Demak. Kegiatan yang bertajuk Misi Kemanusiaan Polri untuk bencana hidrometeorologi di wilayah Provinsi Jawa Tengah ini dilaksanakan di posko pengungsian SD Negeri 3 Ngaluran Kecamatan Karanganyar, Demak. Turut hadir dalam kegiatan ini Kadif Humas Polri, Kapusdokes Polri, dan sejumlah pejabat Mabes Polri serta Kapolda Jateng. Tim ini bertugas memberikan layanan kesehatan mental kepada warga terdampak banjir melalui berbagai metode. Di antaranya, mengidentifikasi keluhan warga, membangun hubungan baik melalui interaksi, permainan sederhana untuk memperbaiki suasana, serta memberikan motivasi dan semangat. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat membantu korban banjir untuk tetap sehat dan mampu mengelola stres serta kecemasan yang mereka alami. ASSDM Kapolri Irjen Dedi Prastio berharap, melalui sinergi dan kerja keras yang telah dilakukan berbagai pihak dalam upaya mitigasi bencana banjir di Demak, dapat segera tertangani. Selain kegiatan psikososial dan trauma healing, turut diberikan bantuan kepada para pengungsi berupa ribuan paket bahan kebutuhan pokok, baik makanan dan minuman, pakaian, serta obat-obatan. Ini artis nasional. Atas sinergitas, kemudian kolaborasi kerjasama antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh relawan untuk penanganan pengungsi korban yang terdampak banjir dapat ditangani dengan sangat baik. Dan tadi kami melihat untuk anak-anak sudah kita lakukan trauma healing dan ada beberapa tali asing. Kemudian kami melihat dapur umum alhamdulillah juga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kebutuhan para pengungsi. Dan juga kita melihat tempat tinggal para pengungsi sementara juga alhamdulillah cukup bersih dan representatif. Di kesempatan yang sama, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi menyebut bahwa wilayah yang terdampak banjir di Jateng kini tersisa 3 kabupaten, yaitu Pati, Kudus, dan Demak.
Ditegaskan bahwa Polda Jateng bekerja sama dengan BNPB akan terus mengakselerasi upaya recovery sebagai bagian dari upaya pemulihan bencana banjir di Jawa Tengah. Kalau kemarin ada 11 kabupaten, turun menjadi 8, hari ini tinggal 3, lainnya sudah selesai. Kemudian di 3 kabupaten ini jumlah pengungsi sekitar 29.000. Meskipun 29.000 ada 31 titik, meskipun perlahan sudah mulai recovery, tetapi pasca bencana ini perlu, misalnya recovery terkait dengan rumah-rumah penduduk kita yang perlu perbaikan, kemudian sarana prasarana yang rusak. Polda Jawa Tengah dengan stakeholder yang ada, terutama dikendalikan oleh BNPB, telah mengadakan akselerasi terkait dengan pasca bencana ini. Kehadiran Polri dalam memberikan bantuan psikologis kepada korban banjir merupakan wujud komitmen Polri dalam mengatasi dampak bencana secara menyeluruh. Dengan demikian, Polri tidak hanya fokus pada evakuasi dan logistik, namun juga memberikan kesehatan mental korban untuk membantu mereka pulih dari trauma. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Selanjutnya salam semangat. Kapolda Jawa Timur memberangkatkan 50.000 paket bantuan kemanusiaan bertajuk Polda Jatim Peduli Bencana Banjir di wilayah Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Tribrata Mapolda Jatim. Polda Jawa Timur memberangkatkan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana banjir di Jawa Tengah, khususnya di wilayah Demak dan Kudus. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan, bantuan ini dilakukan berdasarkan instruksi dari Kapolri. Total bantuan yang disalurkan berupa 57.789 paket meliputi perlengkapan perorangan, selimut, pampers, pembalut wanita, dan pakaian layak pakai. Selain itu juga ada makanan dan minuman serta obat-obatan. Berdasarkan informasi yang ada bahwa di Demak dan Kudus, terdapat 20 ribuan korban yang sudah dievakuasi ke 125 titik tempat pengungsian. Nantinya bantuan yang dikirimkan ini akan diberikan di tempat pengungsian melalui koordinasi dengan Polda Jawa Tengah. Kapolda juga berharap bantuan ini dapat mengunggah berbagai pihak untuk turut berpartisipasi membantu korban banjir di Jawa Tengah. Ini semuanya kita lakukan berdasarkan instruksi dari Bapak Kapolri. Alhamdulillah, mudah-mudahan Polda Jatim ini yang pertama kali mendahului untuk mengirimkan bantuan. Kita sudah kumpulkan kemarin dikoordinir oleh Bapak Karunop bersama 38 jajaran Polres. Kita terkumpul pagi ini ada 50.789 paket. Itu terdiri dari kebutuhan makanan pokok instan yang bisa langsung dinikmati oleh saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Berdasarkan informasi pagi ini di Demak dan Kudus itu ada 20 ribuan yang sudah dievakuasi ke 125 titik pengungsian. Kita ke informasi lain, menyimpan sabu di bawah kursi rumah seorang tenaga pengajar honorer di Bangka Tengah diciduk Polda Bangka Belitung. Seorang pemuda berinisial RR warga Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah diciduk tim Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung. Pelaku diamankan lantaran kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu. Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Bangka Belitung AKBP M. Iqbal Surbakti mengatakan pelaku merupakan seorang kurir. Kesehariannya pelaku berprofesi sebagai tenaga pengajar honorer. Ia diamankan di rumahnya di Desa Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah. Dari tangan pelaku, tim Subdit 3 berhasil mengamankan sebanyak 13 paket plastik sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Selain narkotika jenis sabu, tim turut mengamankan 8 tisu yang dibungkus lakban coklat, 1 plastik besar kosong, 1 lembar plastik warna hitam, serta 1 unit handphone. 13 paket sedang sabu ini disimpan oleh pelaku dengan diselipkan di kursi ruang tamu rumahnya. Total keseluruhan seberat 109,35 gram. Pelaku membawa narkoba yang diduga jenis sabu. Padanya disita 13 bungkus plastik sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 109,35 gram. Pelaku yang sehari-hari bekerja
sebagai seorang tenaga pengajar mengaku bahwa ini adalah kali pertama dia melakukan hal tersebut. Berdasarkan pengakuan pelaku, bisnis haram ini baru pertama kali dilakukan oleh pelaku. Setelah diamankan, pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolda guna proses penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana 5 hingga 20 tahun penjara. Kita ke daerah lain, Kapolda Kalimantan Utara menggelar press release pengungkapan kasus tindak pidana narkotika. Hasil pengungkapan Satres Narkoba Polres Nunukan, Polsek KSKP, dan Res Narkoba Polda Kaltara bertempat di Aula Sebatik Polres Nunukan. Polda Kalimantan Utara menggelar press release pengungkapan kasus tindak pidana narkotika hasil pengungkapan Satres Narkoba Polres Nunukan, Polsek KSKP, dan Res Narkoba Polda Kalimantan Utara bertempat di Aula Sebatik Polres Nunukan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya. Kapolda Kaltara menjelaskan kronologis kejadian di mana personil Opsnal Satres Narkoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya informasi sebanyak 2 gerobak yang diduga berisi narkotika golongan 1 jenis sabu. Satres Narkoba langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan memantau barang yang dimaksud dan pemiliknya. Pemilik barang diduga sudah berada di Nunukan, dan secara bersama-sama personel dari Satres Narkoba Polres Nunukan, KSKP, dan Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Utara menyelidiki keberadaan pemilik barang tersebut dan diketahui keberadaannya di sebuah rumah di Jalan Simpang Kadir, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Koordinasi dilanjutkan dengan Bea Cukai Nunukan untuk membantu pemeriksaan barang dengan menggunakan X-ray yang ada di Pelabuhan Tunon Taka. Dari sekian banyak barang yang diperiksa menggunakan X-ray diketahui ada 2 barang yang berisi sabu, yakni 1 buah drum plastik yang dibungkus dengan karung. Di dalamnya ditemukan kemasan teh sebanyak 25 bungkus dengan berat per bungkusnya kurang lebih 1000 gram. Sehingga total yang ditemukan saat itu sebanyak 50 bungkus plastik ukuran besar diduga berisi sabu. Setelah pemilik barang ditemukan, dilanjutkan untuk melakukan pemeriksaan barang yang disaksikan langsung oleh pemilik barang tersebut yang berinisial N alias J. Barang bukti yang disita diantaranya 50 bungkus kemasan teh Cina, 2 drum plastik warna biru, 2 plastik ukuran besar warna putih, uang tunai sebesar Rp3.200 Malaysia, dan 1 unit handphone. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari kasus narkoba kita ke kasus miras. Polsek Muntilan terus melakukan razia peredaran penjualan miras di wilayah Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini dalam rangka operasi Pekat Candi 2024 selama bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Polsek Muntilan merazia 4 lokasi penjualan miras jenis tuak dan menggerebek lokasi penjualan miras berkadar alkohol tinggi di Desa Pucung Rejo, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Muntilan AKP Abdul Muthohir ini berhasil mengamankan barang bukti puluhan botol miras jenis tuak. Selain itu, polisi juga berhasil menyita puluhan botol miras dengan kadar alkohol tinggi. Total dalam razia di 4 lokasi, pihak kepolisian sektor Muntilan berhasil menyita sebanyak 97 botol miras. Hal ini terus akan kita lakukan dalam rangka cipta kondisi menjelang Hari Raya Idul Fitri maupun saat ini kita sedang menjalani ibadah Ramadan. Agar masyarakat bisa fokus pada ibadahnya dan tidak terjadi keributan atau hal-hal yang tidak kita inginkan, karena banyak kemarin kejadian tawuran itu berasal dari meminum minuman keras. Sebelumnya, Polsek Muntilan telah melakukan operasi sebanyak 3 kali dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 75 botol miras dan 10 liter tuak kemasan plastik serta 2 jirigen tuak. Kini para tersangka bersama barang buktinya telah diamankan ke Polsek Muntilan dan akan segera disidangkan ke Pengadilan Negeri Mungkit, Magelang. Dari Humas Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Polres Lampung Selatan memeriksa 22 orang saksi terkait perang sarung yang menewaskan LRF, seorang remaja berusia 13 tahun, di Jalan Umum Desa Kecapi, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin saat konferensi pers mengatakan otopsi terhadap jasad korban telah dilakukan di Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda. Hasil sementara korban dinyatakan meninggal dengan luka di bagian kepala, punggung, dan lutut. Pemeriksaan mengambil keterangan dari 22 orang saksi yang masih di bawah umur dan masih duduk di bangku SMP dan SMA dari Desa Kecapi maupun Desa Pematang. Kapolres menerangkan motif perang sarung ini karena ada ajakan dari rekan korban melalui pesan WhatsApp. Hingga saat ini penyidik masih mengumpulkan alat-alat bukti yang digunakan oleh para pelajar dalam perang sarung tersebut. Polres Lamsel juga masih mencari tahu alat apa saja yang digunakan saat perang sarung. Apakah hanya sarung saja atau ada sarung yang diisi dengan batu? Terkait dugaan masih kita dalami ya, kita masih dalami para pihaknya, baik dari Kecapi maupun dari Pematang ya, mau waktu ya, kita masih terus running bekerja teman-teman penyidik dari Satreskrim. Kemudian untuk bentuk sarungnya pun juga kita sedang ambil ya, bukti kain sarungnya. Apakah kita tadi saya bilang memang murni sarung dalam bentuk sarung tidak dilipat segala macam. Kalau kita ketahui kan banyaknya maraknya pemberitaan perang sarung itu sarungnya mungkin bentuk bundel gitu ya, atau mungkin ada isi-isi benda-benda lainnya. Ini masih kita terus dalami lebih lanjut. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.